adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Dea di ibadah online KAA Gia Pegangsaan bersama dengan TPI. Adik-adik hari ini bahagia? Bersemangat? Yes, pastinya ya. Yang bersemangat, ayo kita bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Oke? Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Saat ini kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Mari Tuhan, kami rindu setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami rindu kami boleh mendengarkan firman-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Semuanya berbahagia hari ini. Pasti bahagia ya, karena hari ini kita akan memuji Tuhan. Yang berbahagia semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Jangan lupa ya, mukanya juga harus tersenyum adik-adik. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini ya. Sama-sama kita tepuk tangan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa
memisahkan kita. Apalagi kalau Tuhan yang udah mengikat kita dengan tali kasih-Nya. Adik-adik percaya kalau Tuhan ada di sebelah kita? Di sebelah kita? Iya, Tuhan ada di tengah-tengah kita karena kuasanya Tuhan itu besar. Kita mau nyanyi lagu pujian ini ya. Tuhan Allah di tengah kita, besar dan besar. Siap-siap ya adik-adik ya. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Sekali lagi, Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 sekali lagi, besar, besar. Sekarang siapin jempolnya ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Sekali lagi, ada kemenangan. Yeay! Di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan. Makanya adik-adik, kita harus senang karena Tuhan selalu ada di pihak kita. Karena saat Tuhan Yesus ada di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Ya adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti siap ya. Kalau gitu mari kita siapkan hati kita siapkan sikap kita yang terbaik untuk kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku punya Bapa yang mengasihi. Ku punya Bapa yang kasihiku. Ku punya Yesus
Terima kasih Tuhan karena Tuhan memberkati kami pada saat kami memuji Tuhan, dan Tuhan juga memberkati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Ya adik-adik, apa kabar semuanya? Sudah mandi? Sudah makan? Sudah siap dengar firman Tuhan? Luar biasa. Oh iya adik-adik, coba Kak Prapto tanya. Di belakang Kak Prapto ini kira-kira gambar apa ya? Coba sampaikan ke mama, samakan papa yang adik-adik di rumah. Coba bilang sama papa mama, ini gambar apa ya? Menceritakan tentang apa ya? Ada bapak rambut putih, ada gajah, ada singa, ada pelangi, ada burung di atas juga nggak kelihatan mungkin ya. Lalu kemudian di sini ada macan, ada keledai dan sebagainya. Kesana masih banyak gambar lagi. Masih ingat nggak ruangan ini? Ayo, ayo apa? Gambar apakah ini? Cerita tentang apakah ini? Ada yang tahu? Ya, ini adalah ceritanya tentang Nabi Nuh atau Bapak Nuh. Ini bukan dongeng loh ya. Cerita ini bukan dongeng. Tetapi ini adalah kisah yang sudah pernah terjadi. Terjadi di dunia ini. Makanya ditulis dalam Alkitab. Adik-adik harus tahu bahwa semua yang tertulis di dalam Alkitab adalah kebenaran Allah, ya. Alkitab firman Allah, ya. Jadi semua yang tertulis termasuk apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Nuh adalah kisah yang benar. Kak Prapto nggak akan lama-lama, tapi Kak Prapto akan bacakan dulu firman Tuhannya, ya. Di dalam Kejadian 6 ayat 8. 5 dulu ya, Kejadian 5 ayat 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Oke, sekarang kita berhitung terlebih dahulu ya. Bapak Nuh di usianya yang ke-500 tahun, dia punya berapa anak yang Kak Prapto baca tadi? Sem, Ham, dan Yafet. Berapa anaknya? Iya, anaknya ada 3. Sekarang Kak Prapto tanya balik lagi ya, dibalik pertanyaannya. Kalau tadi ada berapa jumlahnya? Sekarang anak Bapak Nuh itu ada 3. Siapa namanya? Ayo. Siapa ketiga anak Bapak Nuh? Ya, Sem, Ham, dan Yafet. Betul sekali. Nah, di Kejadian 6 ayat 8, firman Tuhan berkata, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa Bapak Nuh dikasihi Tuhan? Kenapa Bapak Nuh disayang Tuhan? Mau tahu? Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini alasan kenapa Bapak Nuh dikasihi oleh Tuhan. Kenapa alasannya Bapak Nuh ini diberkati oleh Tuhan? Kenapa Bapak Nuh disayang oleh Tuhan? Karena Bapak Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Bapak Nuh adalah orang yang mau dengar firman Tuhan. Bapak Nuh adalah orang yang mau berdoa kepada Tuhan. Ayo, adik-adik masih mau berdoa kepada Tuhan enggak? Masih rajin berdoa kepada Tuhan enggak? Contoh Bapak Nuh. Masih tekun berdoa kepada Tuhan, rajin berdoa kepada Tuhan, rajin baca firman Tuhan. Kalau adik-adik belum bisa baca firman Tuhan, adik-adik harus rajin mendengarkan cerita-cerita Alkitab ya. Di YouTube banyak cerita-cerita Alkitab yang bisa didengar oleh adik-adik semuanya. Jadi, kalau adik-adik mau dikasihi Tuhan seperti Bapak Nuh ini, yang harus adik-adik lakukan adalah
selalu berdoa dengan Tuhan, kepada Tuhan, selalu membaca firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan, dan taat atau hidup benar. Tidak sombong, tidak suka menghina, tidak suka berantem, tidak suka nakal dan sebagainya. Seperti Bapak Nuh. Sehingga Bapak Nuh disayang oleh Tuhan. Nah, kejadian penghukuman dengan air bah, ya, banjir yang besar itu diawali dari orang-orang yang sudah tidak mau mendengar firman Tuhan. Orang-orang yang sudah tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan. Dan hanya Bapak Nuh dan keluarganya lah orang yang mau berdoa kepada Tuhan. Jadi adik-adik, dalam kisah ini ada dua hal yang kita bisa pelajari. Satu, Bapak Nuh ketika dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, maka Tuhan memberkati, Tuhan menyayangi. Tapi bagi yang tidak mau berdoa, tidak mau taat pada firman Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan, akan mendapat hukuman, ya. Nah, jadi kita mau pilih yang mana? Mau dihukum atau dikasih Tuhan? Tentunya kita mau belajar seperti Bapak Nuh yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, karena pada zaman Bapak Nuh itu banyak orang yang tidak mau taat kepada Tuhan, maka Tuhan mau menghukum bumi dengan banjir yang besar banget. Banjirnya itu sampai segunung tingginya, ya, tinggi banget, nggak kelihatan semuanya, ya. Lalu kemudian sebelum hukuman itu datang, Tuhan menyuruh Bapak Nuh membuat apa? Membuat kapal yang gede banget, besar banget, ya, sampai pokoknya besar gitu ya, bisa menampung banyak sesuatu di situ, ya. Jadi Bapak Nuh ini karena dikasih Tuhan, Tuhan mau menyelamatkan Bapak Nuh, tapi syaratnya harus membuat kapal terlebih dahulu. Ya, kapalnya disiapin, ya. Lalu kemudian tibalah waktunya bahwa Tuhan akan menghukum bumi. Sehingga Tuhan menyuruh kepada Bapak Nuh masuk ke dalam bahtera. Siapakah yang disuruh masuk selain Bapak Nuh? Kejadian 7 ayat 7, firman Tuhan berkata, "Masuklah Nuh ke dalam bahtera bersama dengan istri, dengan anak-anak dan menantunya." Yuk berhitung, berapa orang yang masuk ke dalam bahtera dan diselamatkan oleh Tuhan? Yang pertama, Bapak Nuh. Yang kedua, istrinya Bapak Nuh. Yang ketiga, 3 anaknya. Yang keempat, 3 dari istri anak-anaknya atau 3 menantunya. Kira-kira ada berapa orang yang diselamatkan? 8, ya. Masih ingat lagunya ya? Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat, ya. 8 orang yang selamat, ya. Tapi itu manusia. Ada yang selamat juga selain manusia, yaitu hewan-hewan yang diselamatkan Tuhan supaya berkembang biak kembali pada saat hujan turun, ya. Semuanya pasti tenggelam, ya, karena tidak masuk dalam bahtera. Supaya selamat, Tuhan mendatangkan hewan-hewan tersebut sepasang-sepasang untuk masuk dalam bahtera. Ada gajah, ada singa, makan daging dia. Ada macan, ya. Tadi ada dogi, ya. Siapa yang suka dogi? Dan masih banyak lagi di sini, ya. Masuk semuanya ke dalam kapal besar Bapak Nuh. Dan akhirnya semua yang masuk dalam kapal besar itu selamat. Lalu kemudian
ada hal yang harus adik-adik ketahui. Kenapa kok di sini ada gambar pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, ya. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik harus tahu bahwa di dalam Kejadian 9 ayat 13, Tuhan berkata, busurku kutaruh di awan supaya ia menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi artinya, kalau ada pelangi di awan, di langit, kalau adik-adik lihat setelah hujan ya, ada pelangi, itu mengingatkan kepada manusia bahwa Tuhan pernah menghukum bumi dengan banjir yang besar. Tapi setelah itu Tuhan berjanji tidak akan hukum lagi dengan banjir yang besar. Nah, jadi adik-adik, semua yang ada di gambar ini adalah cerita nyata yang tertulis dalam firman Tuhan. Lalu apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa dipelajari adalah kalau mau dikasihi Tuhan, kalau mau diberkati Tuhan, kalau mau disayang oleh Tuhan, maka adik-adik harus mencontoh Bapak Nuh. Hidup benar, tidak suka berantem, tidak suka ngelawan papa mama, lalu kemudian senangnya berdoa, senang juga mendengar cerita Alkitab, dan hal-hal yang baik, maka Tuhan akan memberkati adik-adik semuanya, ya. Jadi kalau kita hidup bergaul atau dekat dengan Tuhan, maka Tuhan mengasihi kita dan kita diberkati oleh Tuhan. Kak Prato juga suka kalau diberkati Tuhan, ya. Jadi adik-adik semuanya, inilah cerita kita hari ini tentang Bapak Nuh dan keluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan. Mari saat ini kita berdoa. Kita akan bertemu kembali minggu depan jam 9.30 di channel YouTube KA Gia Pegangsaan seperti biasanya. Jangan lupa pesan Kak Jovita dan kakak-kakak semuanya ya, untuk selalu cuci tangan, jaga kesehatan, jaga jarak, dan juga pakai masker pada saat kita beraktivitas di luar sana. Oke, mari kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberkati kami sehingga pada saat ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Hamba berdoa buat adik-adik semuanya agar adik-adik di dalam usia yang masih kecil, imannya bertumbuh di dalam Tuhan dan mereka mau mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih karena Papa Mama yang mendampingi. Berkati juga untuk kesehatan kami semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, dadah, sampai ketemu kembali. Tuhan memberkati kita semuanya.